Ini filter pompa bensinnya sampai hancur nih ya. BBM-nya yang baru diisi ini harus dibuang semua nih. Jadinya nih Pertamax. Pertamax penuh. Semua pada ngamuk, pada kemudian nyadar, begini ya, ini kali yang bikin mobil saya korosi mesinnya. Ini satu negara dong kita dibohongin kali ini. Sebenarnya ini rahasia umum. Sebenarnya ini semua sudah tahu itu permainan bahwa Pertamina ini sengaja tidak membeli barang dalam negeri. Pertamina ini kan BUMN. Makanya hari ini kalau kita protes ya kita berhak sekali. Direksi Pertamina apakah tidak tahu? Mereka juga ketika jadi direksi juga punya cantolan-cantolan kepada politisi gitu. Justru karena untuk setoran itu politisi maka tutup mata gitu. Follow the money. Ya gampang sebenarnya uang-uang itu kemana. Di sini ada nama besar Riza Khalid saya sebutkan karena salah satu putranya yang sebagai beneficiary owner turut ditetapkan sebagai tersangka. Tadinya kayak istilahnya Godfather tidak tersentuh, sekarang tersentuh kan. Proses yang seperti ini orang terkaget-kaget, terheran-heran. Kok bisa? Kalau KPK itu belajar dengan Kejaksaan Agung harusnya sekarang bisa membongkar petrol itu. Yang malu gitu KPK jadi penonton gitu. Kali ini kita akan bahas mengenai kasus korupsi, tapi gak hanya karena negara rugi banyak, kerugian keuangan negara itu fantastis sekali, 193,7 triliun. Tapi karena semua orang pingin ngamuk dan mungkin sudah ngamuk di media sosial masing-masing karena ngerasa bahwa wah selama ini pantesan mesin mobil gue cepet banget rusak, pantesan beli Pertamax itu ternyata cepet habis. Semua mengeluh. Saya sudah bersama dengan koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bang Boyamin Saiman. Bang Boyamin, kali ini kasus korupsi itu biasanya kan kayak kasus kalangan elit gitu ya. Tapi kali ini semua pada ngamuk, saya bilang tadi, semua pada ngamuk, pada kemudian nyadar, begini ya, ini kali yang bikin mobil saya korosi mesinnya. Apa yang sebenarnya terjadi, Bang? Ini satu negara dong kita dibohongin kali ini. Ya, saya itu sebagai lawyer kan apapun berharap dapat rezeki yang baik dan cukup gitu. Dan selalu membeli Pertamax untuk bahan bakar mobil saya kan gitu. Nah, kalau dengan harapan karena apa? Tidak pengen makan subsidi. Nah, ternyata kalau ditipu begini kan ya sudah sangat keterlaluan. Nah, saya punya 3 karakteristik dalam kasus ini. Sebenarnya ini rahasia umum bahwa pertama monopoli itu yang sangat-sangat kentara sejak zaman Petral hingga Petral dibubarkan pun masih monopoli oleh orang-orang yang sama itu juga gitu. Karena memang sudah terjadi permainan. Dulu pernah ada satu perusahaan masuk dengan harga yang lebih bagus, otomatis kan dimenangkan. Tapi dikerjai supaya dia bangkrut dan kemudian 2 tahun selesai dia kabur itu dengan cara ya dia diawasi betul, tidak boleh kurang 1 liter pun, kurang 1 liter dikatakan itu wan prestasi, didenda 5% gitu loh. Nah, keuntungan dia mungkin maksimal ya 10%, lah pajaknya aja 5%, untungan kan 5% karena harganya bagus. Nah, dengan denda 5% itu dia sudah tidak untung kan, jadi dia kabur, gitu. Dikerjai orang-orang baik yang berusaha menjadi supplier dari oil kita, BBM kita itu sudah sekian lama dimonopoli oleh kelompok-kelompok itu. Jadi dengan mereka monopoli, maka keuntungannya mereka mematok 15%. 15% itu kalau saya hitung 15 tahun aja hampir 1.000 triliun kan itu. Jadi belum ada 2 hal nanti yang nomor 2 itu ada lagi gitu. Nomor 2 yaitu membayar nilai RON 92 tapi barangnya RON 90, artinya membayar Pertamax gitu, tapi barangnya adalah Pertalite gitu. Nah, apakah kemudian kan gitu sederhananya ini nanti barang ini dijual kepada kita sebagai Pertalite atau Pertamax gitu dengan ditambahi pewarna. Nah, ini yang sesuatu yang nampaknya akan diteliti oleh Kejaksaan Agung karena Kejaksaan Agung sudah berani declare bahwa itu pembayaran dengan barang tinggi tapi sebenarnya barangnya rendah gitu. Nah, ini bisa aja memang Pertamina tetap menjual lagi dengan sebagai Pertalite gitu. Tapi kalau ini sudah dibayar dengan sebagai Pertamax, ya mereka pasti menjualnya sebagai Pertamax gitu.
Kan ini sudah tidak ada buktinya, langsung habis di SPBU gitu. Dan saya di Solo punya klien yang punya SPBU 1, ya mereka ketawa-ketawa aja begitu. Lah saya tidak salah loh Mas gitu kan, karena saya kan mengambil dari Pertamina, saya suruh jual sebagai Pertamax ya saya jual Pertamax gitu. Nah itu yang istilahnya barang jelek dibayar dengan barang bagus gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya jumlah volume gitu, itu istilahnya kencing di laut itu Christine. Jadi tanker-tanker yang menyuplai ke kilang-kilang minyaknya Pertamina itu di Kepulauan Riau sana biasanya mereka kencing gitu. Nah ini barang besar kan kencingnya juga pakai selang besar kan gitu kan. Nah itu gampang cara melihatnya itu, sampai saya punya pengadu itu orang yang mengatakan gampang kok itu sebenarnya tanker itu isi penuh atau tidak. Nah dengan cara apa? Ya itu di atas permukaan laut itu kan ada batas-batasnya. Kalau isi penuh misalnya kan separuh misalnya tenggelamnya. Nah, tapi kalau tidak isi penuh agak lebih atas lagi begitu. Jadi ini suatu permainan yang sudah sangat lazim yang sebenarnya rahasia umum di kalangan tertentu gitu. Nah, inilah yang Kejaksaan Agung sebenarnya kalau mau menangani ini sejak dulu gampang sebenarnya juga. Tapi meskipun ini terlambat nggak apa-apa lah. Itu kan sederhana, Christine. Ini mereka ini kan hanya broker. Kan tinggal dilacak aja penjualnya di Singapura. Kamu jualan apa? Kan gitu. Oh, jualan Pertalite. Nah, kok diserahkan ke Pertamina dibayar dengan Pertamax gitu. Atau barang itu tadi, barangnya mereka beli 80%, kok diserahkan ke Indonesia menjadi 100%. Itu jadi dua-dua itu gitu. Nah, itu pun masih ditambah diperparah ketika kencing di laut itu tadi. Jadi sudah negara kita diduga ditipu, rakyat juga ditipu juga gitu bahwa kita beli Pertamax ternyata diduga isinya Pertalite. Dan itu kemarin kan beberapa Cibinong itu kan ada bengkel yang hebat yang mengatakan, kerusakan mesin Anda ini karena kamu isi Pertalite. Dia komplain, loh saya tidak pernah ngisi Pertalite, saya isi Pertamax. Nah, itu kan ketahuan keraknya aja kalau dibuka. Ini saya juga mau ini apa, mobil-mobil saya mau bawa ke bengkel nih. Keraknya kerak Pertalite atau Pertamax gitu. Kalau nanti ini ternyata kerak Pertalite itu ya mau saya gugat class action itu. Besok mungkin kita daftarkan gitu sebagai bentuk kerugian itu. Sebelum kita masuk ke class action, ini menarik karena tadi saya dari awal saya udah buka, ini semua artis, semua selebriti pada ngamuk dalam tanda petik ya di media sosial masing-masing karena kali ini ngerasa turut dirugikan karena tindakan oknum-oknum ini. Ini kan Bang Boyamin, terjadi kalau dari hasil penyidikan kejaksaan terjadi di periode 2018-2023. Memang dari kacamata awam, memang sesusah itu untuk mendeteksi bahwa terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang tadi masuk ke 3 kategori yang Bang Boyamin gambarkan. Ada monopoli, ada markup. Ya, itu sesulit itu? Sampai harus nunggu lama kita? Gampang, Christine. Ya, itu tinggal ngelacak ke suppliernya itu. Dia jual apa, dibeli apa. Nah, ini kan Kejaksaan Agung itu kemarin, tanda kutip, Christine, lepas dari urusan pagar laut itu, membisiki saya, wih ini kita ada kasus yang lebih besar, kita konsentrasi ini aja. Ya meskipun saya tetap komplain kenapa kasus pagar laut dia menyerah itu, tapi sebenarnya saya tahu mereka justru punya pekerjaan yang lebih besar dan lebih menghebohkan itu. Dan akhirnya dirilis ini gitu. Karena ya itu tadi gampang melacak itu gitu. Tinggal ini seperti gini loh, Christine, beli beras gitu. Nah, ini kan penjualnya ditanya, kamu menjual beras itu kepada istri saya itu beras apa? Kan itu. Beras yang IR46 atau yang Semeru atau apalah gitu kan. Ternyata kan laporan ke saya itu beras yang Pandan Wangi gitu kan, yang tinggi gitu. Sehingga pada posisi inilah yang sebenarnya. Nah, tapi kenapa itu terjadi? Ya karena dugaan sekongkol kongkang lingkong itu tadi gitu. Jadi pada posisi inilah yang menurut saya Kejaksaan Agung itu mudah menangani ini dan cepat karena mereka berpengalaman di kasus-kasus yang di luar buku gitu, out of the box gitu. Nah, saya paham ada masternya penanganan korupsi di ini karena orangnya pensiun bisa saya sebut namanya Ali Mukartono.
mantan Jambitsus itu. Waktu itu saya melaporkan Jiwasraya. Saya mengatakan BUMN gitu. Nah, beliaunya juga berani apapun ini meskipun itu penggorengan saham, ini sebagai tindak pidana pasar modal, tapi kemudian diproses pemberantasan korupsi. Nah, habis itu pasukannya dia hebat itu memang itu dan kemudian Asabri juga ditangani. Nah, yang paling fenomenal, Christine, Kejaksaan Agung itu kan ketika minyak goreng langka dan mahal, itu kan sebenarnya penyelundupan aja. Saya waktu itu juga umroh di sini, saya sebagai pelapornya, dapat data dari Riau, dari Bea Cukai, menjualnya 100%. Nah, padahal kan harusnya DNO 20%. Nah, dari situ dihajar sampai ke Sumatera Utara, Riau, kemudian ketemulah 3 perusahaan besar itu yang melakukan manipulasi penjualan keluar 100%. Padahal harusnya dijual ke dalam negeri 20%. Nah, sehingga negara rugi menjadi paling tidak membayar bantuan langsung tunai BLT. Nah, kerugiannya kita rumuskan itu gitu dan terbukti gitu. Jadi Kejaksaan Agung itu betul-betul sekarang sudah di luar buku pedoman pemberantasan korupsi yang suap, proyek itu terus apalagi ya memperdagangkan pengaruh untuk izin itu KPK kan di situ-situ aja gitu. Nah, Kejaksaan Agung sekarang sudah betul-betul sangat perkebunan aja bisa dijadikan korupsi. Timah, nah, tambang nikel dan timah kemarin sampai 300 triliun gitu. Nah, ini sebenarnya ini semua sudah tahu itu permainan bahwa Pertamina ini sengaja tidak membeli barang dalam negeri, alasannya tidak memenuhi syarat, biar dia bisa impor sebanyak-banyaknya. Masa kita barang kita minyak bumi kita kalau dipecah-pecah jadi solar, jadi Pertamax, Pertalite nggak bisa. Sebenarnya bisa, tapi di alasan tidak memenuhi syarat. Terus kemudian dijual dengan harga yang ya harga biasa. Nah, kita kemudian membeli barang dari orang yang sama bisa jadi gitu karena sudah ini istilahnya di kilang-kilang minyak di luar negeri gitu dengan harga yang sangat tinggi gitu. Nah, karena itu jadi monopoli itu tadi. Nah, saya berharap dan meminta nanti kepada Kejaksaan Agung membongkar juga monopolinya. Bukan hanya sekedar perbedaan harga ini tadi, membayar itu tadi membayar Pertamax tapi yang didapat adalah Pertalite sehingga 190 triliun itu kan hanya untuk 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun ya 2018 sampai 2023. Bang Boyamin, apakah tidak terlalu tinggi ekspektasi Bang Boyamin kalau Bang Boyamin berharap kejaksaan mau menyasar ke monopoli tadi? Karena kan kalau bicara mengenai monopoli berarti kan kita tahu bahwa itu akan menyasar sosok-sosok yang selama ini hanya beredar namanya, nyaris tidak pernah bisa dibuktikan, berkali-kali masuk ke radar, diduga kuat dia melakukan monopoli, diduga kuat melakukan turut berserta dalam korupsi, tapi tidak pernah bisa dibuktikan. Katakanlah tadi di kasus Pagar Laut ada nama besar konglomerat yang disebutkan di sana. Di sini ada nama besar Riza Khalid saya sebutkan karena salah satu putranya yang sebagai beneficiary owner yang juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Tidak terlalu tinggi ekspektasi seorang Boyamin Saiman? Ya, seperti biasa, Christine, kalau tidak diarahkan ke sana, saya gugat pra peradilan aja kan gitu kan. Sesederhana itu toh. Terus saya berharap ini kan karena toh nyatanya sudah digeledah rumahnya. Tadinya kayak istilahnya Godfather tidak tersentuh, sekarang tersentuh kan. Ya, ketika pada posisi sebenarnya ini dulu pada tidak berani menyentuh itu karena memang diduga dilindungi juga gitu. Nah, sekarang ketika presiden kita pengen mencari uang sebanyak-banyaknya untuk rakyatnya, untuk makan siang gratis, untuk pembangunan yang lain-lain, maka kan kemudian Kejaksaan Agung dan Kepolisian, terutama Kejaksaan Agung, itu sudah diberi keleluasaan untuk membongkar korupsi-korupsi yang selama ini tidak bisa tersentuh. Dan ini sudah tersentuh kan. Jadi ini pada posisi ini, seperti dulu Kejaksaan Agung, itu satelit Kementerian Pertahanan itu, orang tidak akan berpikir itu bisa dibongkar. Kejaksaan Agung bongkar aja bintang 1 ditahan, bintang 2 ditahan gitu. Asabri bintang 3 ditahan gitu itu aja. Dan mungkin aja kalau saya menganalisa tapi belum punya buktinya, Jaksa Agung ini dipertahankan karena Pak Prabowo suka sama Jaksa Agung ini karena satelit Kementerian Pertahanan aja bisa dibongkar. Waktu itu bahkan posisinya ya banyak bintang 2, bintang 1 yang diduga berproses dan Kejaksaan Agung telah menunjukkan prestasinya yang kita tidak berpikir ke sana, tapi sudah Kejaksaan Agung selalu menunjukkan prestasinya itu, Christine. Jadi ini yang menurut saya proses-proses ini sepanjang Kejaksaan Agung dan Jaksa Agungnya yang diberi keleluasaan
Dan Presiden mengatakan saya tidak intervensi kamu, pokoknya jalan lurus, jalan tegak lurus, teruskan. Nampaknya berproses betul. Seperti dulu kasus Jiwasraya Sabri, itu Jaksa Agungnya tidak intervensi, Jampitsus ya jalan juga gitu. Jadi sebenarnya pemberantasan korupsi itu gampang kok. Di pucuk pimpinan, tidak intervensi, bahkan memberikan pembelaan, memberikan perlindungan, memberikan guidance bahwa kamu sepanjang kamu bisa buktikan korupsi, maka justru harus jalan. Dan ini menurut saya proses yang seperti ini orang terkaget-kaget. Beberapa klien saya yang pengusaha juga gitu berpikir terheran-heran, kok bisa kalau versi mereka nggak akan bisa menyentuh ini, nggak sampai geledah rumahnya itu aja sudah kayak nggak akan terjadi gitu. Tapi ini nyatanya terjadi kok, Christine. Jadi ini menurut saya tinggal nambah aja nanti monopolinya, keuntungannya yang memang BPK keuntungan boleh 20% gitu. Tapi diperoleh dengan cara benar tendernya kan gitu. Ya kalau ini ternyata penunjukan langsung, kemarin kan Kejaksaan Agung juga sudah ngomong penunjukan langsung kan. Nah, padahal pengadaan di atas 250 juta aja udah harus tender. Nah ini triliunan loh, ternyata penunjukan langsung itu nggak boleh gitu. Jadi ini yang menurut saya ketika Kejaksaan Agung sudah mengatakan ini penunjukan langsung, sudah otomatis menyerempet monopoli gitu, Christine. Menyerempet monopoli dan melibatkan nama tadi kalau Riza Khalid itu kan sebenarnya sempat muncul namanya ketika kasus Papa minta saham ya, Setia Novanto ketika itu beberapa tahun lalu, kemudian hilang dan kemudian baru muncul lagi di kasus ini. Kalau soal monopoli, Bang Boyamin mendorong ke sana. Kita coba lihat di internal Pertamina sendiri. Saya mau tarik ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini kan Pertamina ini kan BUMN. Satu. Yang kedua ini kan persoalan semua isi bumi di atas negara kesatuan Republik Indonesia, di bawah negara kesatuan Republik Indonesia seharusnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk makmuran kita semua gitu. Makanya hari ini kalau kita protes ya kita berhak sekali karena itu adalah milik kita bersama karena kita ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Bang Boyamin tadi saya mau tarik 2018 sampai 2023 sangat lama buat ukuran untuk mengetahui bahwa terjadi kecurangan nih, ada kong-kali-kong di antara mereka dengan para broker. Pengaturan harga, markup dan lain-lain. Apakah mungkin ya secara hukum tidak hanya jajaran direksi yang saat ini nama-namanya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada Direktur Utama Pertamina Patraniaga, ada Direktur Optimasi Feedstock, ada Direktur PT Pertamina International Shipping, kemudian Vice President Feedstock Management PT KPI, tidak hanya mereka tapi juga sampai ke level middle atau jangan-jangan anak perusahaan yang lain atau jajaran direksi Pertamina sendiri sebagai holdingnya? Itu konsekuensi logis, Christine. Jadi harus dikembangkan ke samping dan ke atas itu. Ini 2018-2023, 5 tahun itu nggak semudah itu gitu untuk melakukan dugaan kong-kali-kong. Direksi Pertamina apakah tidak tahu gitu kan? Nah kalau gampang tuh Christine, ini kita kan misalnya pengen berdagang Pertamax, kita cek aja di Google Singapura berapa jualannya gitu. Atau Pertalite jualannya berapa? Loh, kok ini harganya tinggi, keuntungannya sampai 15%. Bisa nggak keuntungannya 5% aja? Gitu kan? Nah, diturunkan harganya gitu. Kalau itu kan gampang, atau suruhan stafnya, tolong cari harga yang terjadi di dunia berapa? Atau tadi harga Singapura itu kan ada patokan itu kan, harganya berapa gitu. Nah, itu kan sederhana, gampang itu untuk membuktikan proses-proses ini kalau memang direksi tidak terlibat gitu. Dengan berlangsung 5 tahun itu direksi induk perusahaan artinya di Pertamina, terus di anak-anak perusahaan yang lain itu mestinya gampang untuk membongkarnya karena apa? Konsepnya kan semua berpikir begini loh, ya tidak semua gitu. Oknum-oknum nakal itu berpikirnya saya dapat apa gitu, bukan negara dapat apa, Christine. Jadi berpikirnya jadi direksi paling-paling 5 tahun, gitu kan? Dan mereka juga ketika jadi direksi juga punya cantolan-cantolan kepada politisi gitu. Justru karena untuk setoran itu politisi maka malah dia tutup mata gitu. Itulah yang kemudian posisi ini kalau nanti mereka punya cantolan-cantolan follow the money gitu, ya gampang sebenarnya uang-uang itu kemana gitu. Jadi kalau ini mau dikembangkan ke samping, ke atas, bagaimana mereka punya sekondan-sekondan dan mereka bagaimana proses-proses itu berjalan sehingga sekian lama begitu. Ya kayak Kejaksaan Agung pernah menangani kasus yang pembelian LPG itu, yang akhirnya diminta KPK. Itu kan LPG itu kan misalnya harga di
pas di ini perkiraannya harganya adalah $8 gitu. Nah, kenyataannya gitu eh, dijual dalam negeri hanya $5. Nah, Hmm. kan rugi kan kalau ini beli $8 per metric ton misalnya, dijual $5. Nah, supaya tidak kelihatan rugi karena terlanjur sudah beli ya tadi, salah perkiraan. Dijuallah kepada anak perusahaan menjadi seakan-akan dibeli 8,1 sen. Nah, untung 1 sen kan? Nah, tapi anak perusahaan tadi jualan ke luar, jualan ke pasar ya tetap $5. Nah, uang Hmm. yang dipakai itu, yang dipakai untuk membeli kan ya duitnya Pertamina juga, gitu loh. Jadi ini kayak sudah Pertamina itu menjadi banyak hal yang bisa kita beresi dan kemudian menjadi perusahaan sehat itu toh nggak mungkin Pertamina itu rugi. Kenapa? Yang PS yang subsidi itu kan dibayar negara Ya. meskipun kadang-kadang masih tahun berikutnya cara bayarnya gitu atau terhutang gitu. Tapi kan di neraca pembukuannya kan masih piutang kan itu. Dan itu posisinya mereka tetap bisa jualan yang non subsidi dan untung gitu. Nah, Hmm. harusnya Pertamina itu gambaran kita kan kayak Petronas, kayak yang di Amerika apa, yang Saudi apa, kan begitu Amco gitu mereka negara-negara hebat yang kalau kita melihat itu mereka jadi sponsor Formula One, MotoGP. Gitu. Kalau Indonesia jadi sponsor apa, Pristin? MotoGP dong di ini kemarin kan di Mandalika iya Bang. Iya, tapi kan hanya sebentar dan kemudian tidak MotoGP keseluruhan. Kan hanya Nah. timnya aja kan gitu kan. Hmm. Justru Hmm. kita Hmm. kan malu gitu yang keseluruhan yang mensponsori itu kan perusahaan-perusahaan asing gitu kan yang keseluruhan tim terus keseluruhan acara gitu kan perusahaan-perusahaan asing. Harusnya kan kita paling tidak di Mandalika kita kan semua tapi kan hanya tim yang kita dukung satu tim aja kan gitu. Dan ini ya karena memang tata kelola sekali lagi, Christine, tata kelola kita buruknya bukan main. Di Hmm. posisi itu tadi, mereka Iya. monopoli, membayar dengan pola yang manipulasi tadi, barang pertalite tapi dibayar dengan pertamax gitu, Hmm. masih kencing lagi gitu. Jadi jadi Aduh. banyak hal yang kalau ini dibersihkan, sepanjang Kejaksaan Agung itu nanti akan membongkar semuanya banyak hal dan kita akan gembira Pertamina nanti dibersihkan dan menjadi perusahaan hebat. Kenapa? Kita konsumsi BBM kita itu kan tinggi. Warga negara kita itu Hmm. kan motor, mobil, alat berat segala macam kan sangat besar gitu kan. Kita ini kan konsumsi paling tinggi dan itu kan apapun rakyat mampu membelinya. Nah, Hmm. itulah yang menurut saya harusnya Pertamina itu kalau tata kelolanya baik, keuntungannya besar. Kadang-kadang mereka Ya. ngomong rugi, ngomong ya keuntungannya yang kecil gitu. Nah, inilah nanti yang kita harapkan setelah diproses ini Pertamina menjadi membuat tata kelola yang baik, pengadaan atau supply itu dilakukan dengan tidak monopoli gitu, Hmm. kompetitif gitu. Maka kemudian ini yang proses-proses berikutnya akan lebih baik. Dan itu Pristin, kadang-kadang tender aja masih bisa diakali kok. Misalnya ini server untuk upload berkas itu. Kadang-kadang dibuat jam 5 lebih 1 menit, nanti teman gerombolannya diberitahu, kamu nanti saya buka jam 5 lebih 1 menit ya, gitu. Setelah masuk langsung ditutup lagi. Orang mau ngupload nggak bisa-bisa. Padahal itu udah digitalisasi tuh masih bisa lagi ya dia bohongin ya. Masih kita ini kan paling hebat kalau mengakali digitalisasi gitu. Justru pembobol kartu kredit itu dulu kita kan hebat banget bisa bobol kartu kreditnya orang-orang Amerika kan gitu kan. Jadi masih bisa diakali begitu dengan cara itu tadi waktu hanya setengah menit gitu teman-temannya kabari langsung upload sudah siap itu Ya. ditutup lagi dibuat kacau sehingga orang tidak upload separuh down lagi, diupload separuh, down lagi sampai menjelang hari terakhir, jam terakhir sudah tidak bisa upload gitu. Jadi Hmm. itu masih diakali. Itu apalagi ini ditunjuk langsung, Christine. Itu dan namanya ditunjuk langsung ya otomatis orang kadang-kadang kurang ajar itu. Harga menjadi tinggi, barang jelek atau speknya kurang atau kemudian masih penting lagi kadang-kadang terlambat gitu. Terlambat juga tidak didenda gitu. Menurut saya Kejaksaan Agung harus mampu membongkar ini semua sehingga tata kelolanya menjadi baik dan bisa dipersembahkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Pertamina nanti
akan sesuai amanat pasal 33 bahwa bumi air untuk kesejahteraan rakyat. Ya, harga Pertalite juga harga yang wajar, harga Pertamax juga wajar gitu. SPBU swasta malah jadi diserbu ini. Orang Iya, iya. males ke SPBU-nya Pertamina jadinya. Betul-betul saat kita ngobrol ini beberapa brand tadi yang kita sebutkan tadi, kita obrolkan tadi Bang, itu pada ngantri di situ karena ada public distrust dong ke merek brand Pertamina, SPBU Pertamina ya maksud saya tadi. Jadi bagus sekali tadi Bang Boyamin mendorong ini menjadi momentum untuk bersih-bersih berbenah Pertamina sebagai BUMN yang seharusnya memberikan yang terbaik buat kita semua gitu ya, seluruh rakyat Indonesia. Saya mau sedikit bahas sebelum masuk ke kelas action Bang. Siapa Riza Khalid Bang? Mungkin Bang Boyamin bisa memberikan background kepada kami. Riza Khalid siapa sampai kemudian ketika kemarin sampai ada penggeledahan di rumahnya itu menjadi wah bisa juga ya sampai sana ya, bisa juga ya akhirnya bisa digeledah ke sana seolah tak tersentuh. Siapa dia? Bahkan kemarin dia bikin broadcast itu mengatakan dia hanya ngangkut kok, kenapa dijadikan tersangka? Anaknya ini hanya ngangkut loh, gitu loh. Kok kenapa dijadikan tersangka? Kalau ada kong kali kong supplier dan Pertamina antara penjual dan pembeli, harusnya dia ya tidak dipermasalahkan hukum dan dia merasa sudah membantu pemerintahan ini gitu. Kenapa dia diproses jadi disentuh gitu. Jadi merasa bahwa yang bersangkutan itu tidak salah dalam proses yang diduga manipulasi berkaitan dengan Pertamina ini baik supplier maupun juga bahan maupun angkutannya gitu. Jadi ini angkutannya pun kalau perlu dilacak itu juga bisa jadi harganya mahal juga gitu. Ini tanker-tankernya gitu. Jadi ini banyak hal yang memang yang bersangkutan ini menjadi seperti tidak tersentuh waktu Papa minta saham gitu. Dan ini yang bersangkutan punya kaki tangan di pemerintahan 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu begitu, sehingga kasus Petral itu sampai sekarang pun KPK belum kelar-kelar gitu, padahal jelas gampang gitu kan oleh Pak Jokowi dibubarkan dan prosesnya kan kalau KPK itu belajar dengan Kejaksaan Agung harusnya sekarang bisa membongkar Petral itu gitu. Dan Petral itu kan diduga owner beneficialnya kan juga yang bersangkutan Riza Khalid ini gitu. Tapi ya memang ini semua harus dibuktikan oleh Kejaksaan Agung. Siapa owner beneficialnya, apakah hanya di anaknya atau anaknya itu hanya meneruskan usaha bapaknya yang 18 tahun itu gitu. Nah, ini yang harusnya bisa dibongkar semuanya. Kalau ini cara mendapatkan keuntungan hampir 1.000 triliun tadi dianggap ilegal, kan bisa dirampas. Nah, kalau dirampas paling tidak dapat separuhnya. 500 triliun kan bisa nyumbang APBN kita sudah makin besar. Bukan hanya mampu membayar hutang, lama-lama tidak berhutang lagi gitu, Christine. Meskipun secara neraca tetap kita harus punya hutang karena untuk menunjukkan bahwa kita sistem anggaran kita adalah bagus itu, dan itu tidak ada masalah. Tapi setidaknya kita mengurangi hutang lah, atau setidaknya mampu membayar hutang. Ini kan Pak Prabowo ini pusing. Selain dia butuh duit, tapi banyak hutang yang sudah jatuh tempo di masa pemerintahannya Pak Prabowo. Maka ya disasarlah dugaan-dugaan korupsi yang menjadikan kita berhutang banyak gitu. Dan itu seperti pernyataan Pak Presiden kemarin bahwa ketika ditanya bagaimana dengan Pertamina, semua sedang diurus itu. Artinya kan memang Pak Presiden tahu betul itu. Artinya Jaksa Agung laporan secara detail dugaan-dugaannya begini, dan ketika Jaksa Agung jalan itu saya yakin itu direstui Presiden. Dan inilah sebenarnya penanganan korupsi itu sepanjang pimpinan tertinggi negara kita merestui, maka kemudian bisa diproses. Dan Kejaksaan Agung itu ya itu tadi sudah out of the box gitu, bukan hanya sekedar proyek, bukan sekedar suap atau memperdagangkan pengaruh berkaitan dengan izin-izin gitu. Nah, mestinya ini kan KPK itu. Ya, saya sesuatu yang malu gitu KPK jadi penonton gitu. Harusnya kan mereka lah yang hebat menangani korupsi, tapi tidak apa-apa karena Kejaksaan Agung itu sepanjang diberi kesempatan mereka justru lebih hebat karena mereka makanannya sehari-hari adalah pemberantasan korupsi, penegakan hukum itu mereka sudah hebat-hebat, dan kita percayakan penuh ya nanti kalau bahasanya sederhana ini harus dikenakan pencucian uang. Nah, kalau dikenakan pencucian uang kan nanti follow the money-nya bisa. Dalam kasus Jiwasraya itu saya sebagai pelapor waktu itu jengkel karena tidak dikenakan pencucian uang. Saya gugat pra peradilan, akhirnya ditempeli pencucian uang. Nah, ini nanti kalau tidak ditempeli pencucian uang, ya saya gugat lagi. Karena jelas ini
proses-prosesnya itulah cara saya mengawal, Christine. Kalau saya memang agak rapat, tapi bermusuhan tanda kutip gitu. Ada yang nggak benar, saya gugat gitu aja. Dan pada posisi inilah nanti mudah-mudahan gitu Riza Khalid bisa juga diproses oleh Kejaksaan Agung. Kalau tidak, ya saya gugat lagi gitu. Seperti kasus Timah, RBS itu kan belum diproses, sudah saya gugat 2 kali, sudah mulai ini perusahaannya pun sekarang sudah dijadikan tersangka begitu. Nah, kalau jadikan tersangka kan siapa yang nanti pemilik sebenarnya atau pemilik keuntungan paling akhir kan ketahuan juga nanti. Nah, inilah Kejaksaan Agung itu sudah begitu jauhnya, begitu hebatnya untuk menangani korupsi sampai level pemilik sesungguhnya, pencucian uang, dan memang menjadi kewajiban Pak Presiden untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Jadi kalau Kejaksaan Agung ini sudah hebat, nanti segera disahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, sehingga nanti lebih mudah untuk mengembalikan kerugian negaranya. Nah, bahasanya gini, kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini sudah disahkan sekarang begitu, kan seluruh hartanya keluarganya ini kan bisa diambil semua gitu. Dan itu yang menurut saya bisa juga dilacak di luar negeri. Bagaimana mereka membuat perusahaan cangkang di British Island misalnya, dugaan-dugaannya kan gitu kan bisa dilacak ke sana. Nah, dan itu paling tidak di perusahaan-perusahaan di Singapura. Padahal perusahaan Singapura dikendalikan di Indonesia atau kantornya di Indonesia gitu. Jadi ini yang sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang sepanjang ada kemauan dari penegak hukum kita untuk melacak dan membongkarnya gitu. Kita percayakan sepenuhnya Wisin pada Kejaksaan Agung. Terakhir Bang, soal tadi class action yang Bang Boyamin sempat singgung di awal. Ini kan semua teriak nih, mobilnya rusak lah, selama ini merasa dibohongi, beli Pertamax kemudian dapatnya Pertalite, semua. Nah, apa yang bisa kami harapkan melalui class action ini dan bagaimana mekanismenya? Apakah bisa setidak-tidaknya mengembalikan kerugian kita semua dan dalam bentuk apa, Bang? Ya, gugatan class action itu kan kerugian kelompok yang bisa mewakili seluruh korban. Nah, nanti misalnya 3 orang, misalnya ini dikabulkan, maka Pertamina harus membayar kepada semua orang yang jadi korbannya dia. Itu kewajiban itu. Dan proses-proses ini memang belum begitu populer di Indonesia, tapi di Amerika sudah populer, dan maka kita mulai nanti kan misalnya gini, gugatan saya karena tergesa-gesa belum begitu matang misalnya, atau ahlinya kurang. Tapi kan misalnya kita mendatangkan bengkel untuk ngecek mesin saya, ini keraknya kerak yang Pertalite atau Pertamax gitu. Kalau nanti ngomong ini Pertalite, ya saya harus diganti rugi. Saya beli itu misalnya sejak saya beli mobil, misalnya diganti rugi nilainya berapa gitu. Dan itu kan paling tidak selisih harga Pertalite sama Pertamax berapa gitu. Kemudian ya dibayarkan kepada saya, 2 orang teman saya, begitu harus dibayarkan. Dan tidak perlu Pristin atau yang lain mengajukan gugatan baru. Otomatis Pristin tinggal menyerahkan, mendaftarkan bahwa sebagai korban. Dan Pertamina harus membayar kepada Pristin atau ya kepada siapapun di situ seluruh warga negara yang mampu membuktikan bahwa dia membelinya Pertamax gitu, Pristin. Kalau semua ikutan class action yang mau digagas sama Bang Boyamin, itu berapa duit, berapa banyak yang harus dibayarkan kerugiannya kalau kita bisa membuktikan? Yang membayar bukan Pertamina, yang bayar ya si ini yang suppliernya ini gitu. Karena kan dia yang bersekongkol. Kalau Pertamina langsung bangkrut kan gitu kan, ya diambil dari situ. Tapi sebenarnya ini hanya pembelajaran supaya tidak diulangi lagi. Dan saya pun mungkin kalau dimenangkan pun ya belum tentu ngambilnya gitu. Tapi biar mereka menjadi pembelajaran bahwa kalau kalian menipu kami, ya ada konsekuensinya loh gitu. Dan paling tidak ini nanti kalau perlu kita buat Pertamina bangkrut, biar negara mendirikan perusahaan baru gitu. Otomatis kan kalau dipilotkan kan ya sudah malah hilang hutang-hutangnya dan dibuat perusahaan baru menjadi perusahaan yang tata kelolanya bagus dan kemudian melayani rakyat dengan baik gitu. Dan perusahaan-perusahaan supplier yang selama ini monopoli gitu dengan melakukan pengurangan spek, melakukan pengurangan volume gitu, maka ya juga biar dipilotkan aja untuk membayar gitu, bahwa nanti tidak mengcover seluruh rakyat Indonesia yang membayar Pertamax, paling tidak kita pengen membubarkan perusahaan-perusahaan ini gitu. Jadi negara juga tidak punya beban untuk mengurusi Pertamina misalnya. Jadi bubarkan aja gitu. Ngeri juga kalau sampai narasinya bubarkan saja Pertamina ya, ini jadi momentumnya. Tapi semangatnya kita berdua ngobrol hari ini adalah semangatnya kita berharap ada perbaikan tata kelola untuk semua unit bisnis atau badan usaha milik negara atau swasta pun ya hari-hari ini ya Bang ya, bisa benar-benar berbisnis secara jujur sehingga tidak merugikan siapapun, mau itu merugikan keuangan negara dan kita semua dalam konteks ini kali ini ya, Pertamax
kita beli Pertamax tapi ternyata itu adalah Pertalite yang dioplos gitu. Itu mengerikan sekali. Ya. Bang Boyamin terima kasih, masih flu tapi masih mau ngobrol dengan saya. Sehat selalu ya. Kita Semoga ketemu lagi. baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Boyamin.